نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian rutin kita dari membaca kitab Al-Arba'un Hadithan fi Fadli La Ilaha Illallah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-16. Babun annahu laisa dunaha wa dunallahi hijab. Bab bahwasanya la ilaha illallah itu adalah merupakan suatu kalimat yang tidak ada di antaranya dan di antara Allah itu tidak ada hijabnya, tidak ada tabirnya. Suatu kalimat yang mana kalimat tersebut akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang yang akan menghalangi kalimat tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits as-sadis 'ashar an Abdullah bin Amr ibn al-'As radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu nisful mizan walhamdulillahi yamla'uhu ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. رواه الترمذي وقال حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasbihu nisful mizan. Tasbih, ucapan subhanallah itu adalah separuh timbangan. Walhamdulillah yamla'uhu. Dan alhamdulillah itu ini akan memenuhi timbangan. Wala ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun hatta tukhallisa ilaihi. Dan la ilaha illallah itu tidak ada baginya hijab yang akan menghalangi antara kalimat tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala sampai kalimat tersebut diikhlaskan kepadanya Allah. Hadis ini dengan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Maka dari hadis ini kita akan mengambil beberapa faedah. Dalal hadis ala fadli tasbih wa annahu nisful mizan. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tasbih, ucapan subhanallah,
Dan bahwasanya tasbih itu adalah merupakan amalan, merupakan suatu ucapan yang beratnya itu akan sebagaimana beratnya separuh timbangan. Beratnya itu separuh timbangan. Wa tasbih huwa qaulu subhanallah, dan tasbih itu adalah ucapan subhanallah. Wa ma'nahu ay anzahu Allah an jami'in naqais. Makna subhanallah itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kekurangan-kekurangan. Ini tasbih. Ya, jadi hadis ini pelajaran yang pertama adalah ya, tentang keutamaan tasbih, bahwasanya tasbih itu adalah merupakan separuh timbangan, dan tasbih itu adalah ucapan subhanallah. Ini diantara salah satu dari hadis yang menunjukkan akan keutamaan tasbih. Dan di sana masih banyak lagi hadis yang menunjukkan akan keutamaan tasbih. Di antaranya adalah hadis dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang di sana terdapat keutamaan tasbih. Rasulullah menyatakan kepada para sahabat, "Ayu'jizu ahadukum ayyaksiba fi kulli yawmin alfu hasanah?" Mengapa salah seorang di antara kalian lemah untuk bisa mencari 1000 kebaikan setiap harinya? Maka kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kaifa yaksibu alfa hasanah?" Bagaimana cara kita bisa mencari 1000 kebaikan, wahai Rasulullah? Maka Rasul menyatakan, "Yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah, atau yahuttu anhu alfu khati'ah." Bertasbih 100 kali tasbih, ini akan ditulis bagi dia 1000 kebaikan, ataukah akan dihapuskan bagi dia 1000 kesalahan. Ini keutamaan tasbih yang sudah dalam hadis dari Sa'ad bin Waqqas yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini di antara keutamaan tasbih. Dan di sana juga ada lagi keutamaan yang lain, bahwasanya tasbih tersebut adalah merupakan kalimat yang ringan di lisan, akan tetapi berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila Ar-Rahman." Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, ringan di mulut, ringan diucapkan. Akan tetapi thaqilatani fil mizan, berat di timbangan, habibatani ila Ar-Rahman, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa kalimat tersebut? Rasul menyatakan, "Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim." Ini kalimat yang memiliki keutamaan yang sangat mulia, meskipun ringan diucapkan, tetapi ya sangat berat di timbangan dan juga sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan yang lain dari tasbih. Di sini ya saya sedikit menyinggung tentang keutamaan tasbih, karena di sini ya memang di dalamnya terdapat keutamaan tasbih ya. Kemudian keutamaan yang lain dari tasbih disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, tasbih dan juga tahmid sekaligus, maka akan ditanamkan bagi dia satu pohon kurma yang ada di surga. Satu kali tasbih akan ditanamkan satu pohon kurma yang ada di surga nanti. Ini hadis dari Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Ini keutamaan yang lain dari tasbih. Maka di sini tentunya kita gunakan kesempatan kita. Mungkin ketika pagi hari, ketika sore hari kita biasa untuk bertasbih. Ada di sana lafaz yang disunnahkan yang sebagai zikir pagi dan juga petang, yaitu subhanallah bihamdi 100 kali di pagi dan juga di sore hari. Maka di sini tentunya ketika seorang mengamalkannya itu akan sangat baik bagi dia. Selain tadi akan mendapatkan 1000 kebaikan, akan dihapuskan 1000 kesalahan, akan ditanamkan bagi dia satu pohon yang ada di surga. Yang demikian pula kalau seseorang mengucapkannya 100 kali di pagi hari ataukah 100 kali di sore hari, maka Rasulullah menyatakan bahwasanya dia akan datang dari kiamat sebagai orang yang paling baik. Ya. Rasulullah menyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah bihamdi 100 marrah, lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdali mimma jaa'a bihi illa ahadun
qala mithla ma qala aw zada. Barang siapa yang mengucapkan ketika di pagi hari dan juga ketika di sore hari, subhanallah bihamdi 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang datang di hari kiamat yang lebih afdal daripada orang tersebut, kecuali orang yang membawa amalan yang semisal ataukah yang lebih. Ini keutamaan dari tasbih. Keutamaan dari tasbih yang di sini, ya tentunya merupakan amalan yang sangat mulia dari tasbih tersebut. Maka kita gunakan ya kesempatan ini. Ya, setelah kita tahu amalan tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar, maka hendaklah kita jadikan sebagai motivasi untuk bisa mengamalkan zikir tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, faedah yang kedua, wa dalla aidan ala fadli qali alhamdulillah wa annahu yamla'ul mizan. Dan hadis ini juga menunjukkan akan keutamaan ucapan alhamdulillah. Selain tasbih tadi juga alhamdulillah. Dan bahwasanya alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amalan, sehingga orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah, sering mengucapkan alhamdulillah sebagai zikir, maka tentunya akan menambah beratnya amalan kebaikan di hari kiamat nanti. Ya. Dan di sini juga sebenarnya ada faedah yang belum sebutkan muallif di sini, yaitu tentang hubutul mizan. Adanya timbangan amalan nanti dari kiamat. Ini perkara yang gaib, tapi harus kita yakini bahwasanya di yaumul qiyamah nanti, di hari kiamat nanti, yaitu di yaumul hisab, hari perhitungan amal itu ada mizan, ada timbangan yang akan menimbang amalan seseorang. Kalau seseorang banyak melakukan kebaikan, maka tentunya ya, seorang itu akan berat timbangan kebaikannya dan akan ringan timbangan kejelekannya, sehingga dia akan masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, kalau seseorang tidak memiliki amalan, ya, maka dengannya akan lebih berat amalan kejelekannya sehingga dia masuk dalam neraka. Ini di sini sebenarnya ada faedah yang belum disebutkan oleh muallif di sini, thubutul mizan, yaitu adanya al-mizan di hari kiamat nanti. Ini harus kita yakini. Akan tapi sekarang kita tidak tahu bagaimana keadaannya, karena perkara gaib. Apakah timbangnya itu berbentuknya itu apakah pakai digital ataukah pakai manual, nggak tahu, Allah alam. Ini nggak perlu kita tanyakan. Nah, ini masalah gaib. Dan di sana tidak ada dalil yang menunjukkan ya ataukah ada, yaitu yang jelas itu ada dalil yang menunjukkan timbang itu ada dua apa namanya? Neraca ya, istilahnya. Yang jelas ada dua timbangan. Ya sebagaimana timbangan biasa. Cuman kita nggak tahu bagaimana sifatnya. Yang jelas harus kita yakin. Ini perkara gaib. Perkara gaib itu, ya ini beriman dengan al-mizan ini termasuk diantara kandungan dari beriman dengan yaumul akhir. Karena beriman dengan yaumul akhir itu, kandungannya itu beriman dengan segala sesuatu yang akan terjadi setelah hari kiamat nanti. Termasuk diantaranya adalah apa? Yaumul mahsyar, yang dikumpulkannya seluruh makhluk. Demikian pula adanya siratal mustaqim, adanya sirat yang terbentang di atas jahannam, dan semua orang itu akan melewatinya. Ada yang jalannya itu sebagaimana secepat kilat, secepat angin, secepat kuda yang berlari, ada yang sebagaimana merangkak. Ini semuanya ada. Jadi termasuk diantara kandungan dari beriman dengan yaumul akhir, termasuk rukun iman yang harus kita yakini. Jadi bukan cuma sekedar hari kiamat saja, tapi di sana kandungannya banyak. Yaitu beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, yaumul akhir itu. Termasuk diantaranya adalah fitnah kubur. Ya, kemudian adab kubur dan nikmat kubur. Kemudian juga adanya al-jannah, adanya an-nar. Ini termasuk kandungan dari beriman dengan yaumul akhir. Termasuk diantara al-mizan, as-sirat, dan juga yang lainnya yang termasuk diantara perkara yang harus kita yakini. Ya, karena ini termasuk perkara yang berkaitan dengan ya al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan yaumul akhir. Ya. Kemudian selanjutnya, ya setelah tadi mulai menyebutkan wa dalla aidan ala fadli qali alhamdulillah wa annahu yamla'ul mizan. Walhamdu ma'nahu ay ahmadullah azza wa jalla bi jami'i anwa'il mahamidi. Alhamdu artinya adalah aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh pujian. Bi jami'i anwa'il mahamid, dengan seluruh ya pujian-pujian yang ada. Ini makna dari alhamdulillah. Segala puji, oleh karena itu biasa diartikan dengan segala puji hanyalah milik Allah. Biasanya demikian. Nah, karena seorang itu wajib memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sanjungan, seluruh pujian-pujian yang ada. Nah. Kemudian selanjutnya wa dalal hadis ala fadli la ilaha illallah wa annahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun hatta tasilu ilaihi. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah dan bahwasanya tidak ada di antara kalimat tersebut dan di antara Allah tidak ada hijabnya, tidak ada hijab. Yaitu tidak ada tabir yang akan menghalangi antara Allah dan kalimat tersebut.
hatta tasil ilaihi, sampai kalimat tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir muallif menyebutkan wa kullu ma sabaqa yadullu ala fadli dzikri umuman. Semua faedah yang telah lalu tadi ataukah hadis ini menunjukkan atas keutamaan zikir secara umum. Ya. Secara umum zikir itu memiliki keutamaan yang sangat mulia. Ya. Lidzalika jaa fil hadis alladhi rawahu Muslim min hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qalihi sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Oleh karena itu telah datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu." Sungguh aku mengucapkan subhanallah, segala puji hanyalah Maha suci Allah, walhamdulillah segala puji hanyalah bagi Allah, wa la ilaha illallah dan tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wallahu akbar, Allah Maha besar. Ini lebih aku cintai daripada apa yang matahari terbit padanya, daripada alam semesta. Ini hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala. Ini tentang keutamaan zikir secara umum. Baik itu tasbih, baik itu tahmid, baik itu tahlil, baik itu takbir, seluruhnya itu memiliki keutamaan yang sangat mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebutkan tentang keutamaan zikir. Banyak sekali dalam Al-Quran yang menyebutkan keutamaan zikir. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Allah menjanjikan kepada mereka yang berzikir, mengingat Allah maka Allah pun akan mengingatnya. Allah menyatakan fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah aku. Allah menyatakan demikian. Azkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepada aku dan janganlah kalian kufur. Al-Baqarah yang ke-152. Nah, ini di antara keutamaan dari zikir secara umum ya. Kalau tadi kita khususkan dengan tasbih, sekarang secara umum. Keutamaan zikir secara umum yaitu dengan berzikir tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hambanya. Ya. Kalau kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Ini perintah dari Allah. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan di sore hari. Al-Ahzab ayat yang ke-41 sampai 42. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka orang yang berzikir, banyak berzikir kepada Allah baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan sediakan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah menyatakan, "Fadzakirinallahu katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Maka orang-orang laki-laki yang berzikir kepada Allah, juga para perempuan yang berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum, Allah akan persiapkan untuk mereka maghfirah, ampunan, dan juga ajran 'azima, pahala yang besar. Al-Ahzab ayat yang ke-35. Ya, ini tentunya keutamaan yang zikir, keutamaan zikir secara umum. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqid dhahab wal fiddah wa khairun lakum min an talqa aduwakum fatadribu a'naqahum." Qalu bala. Qala zikrullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang amalan yang paling baik untuk kalian dan lebih suci untuk kalian di sisi raja-raja kalian, dan akan bisa meningkatkan derajat-derajat kalian, dan amalan tersebut lebih baik daripada menginfakkan emas dan juga perak." Ya.
Dan juga lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuh kemudian ya, kalian itu memenggal leher-leher mereka. Qalu, maka mereka menyatakan, bala, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari Imam Tirmidzi rahimahullah. Karena ini keutamaan zikir. Sangat banyak keutamaannya. Ya. Maka di sini tentunya ya, kita pergunakan dengan baik waktu-waktu kita, waktu-waktu senggang kita. Baik itu ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berbaring, kita ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan memperbanyak zikir yang disyariatkan dalam as-sunnah. Ya. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang yang ulul albab, orang-orang yang memiliki akal yang sehat, ini adalah orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Dan juga silih bergantinya siang dan malam, ini benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Bagaimana sifatnya mereka? Allah menyatakan alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ulul albab itu, orang yang memiliki akal yang sehat, itu adalah orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, qiyaman wa qu'udan, duduk, dan juga 'ala junubihim, yaitu di atas lambung-lambung mereka dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka selalu berpikir tentang apa hikmah dari diciptakannya langit dan bumi. Ini tentunya orang yang memiliki akal yang sehat, mereka gunakan waktunya untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau masuk WC, ingat kepada Allah dengan mengucapkan ya bismillah. Ketika keluar dari WC, ingat kepada Allah dengan mengucapkan ghufrana. Ketika mau menggunakan pakaian, ingat kepada Allah dengan mengucapkan bismillah. Ya. Dan juga doa-doa yang disyariatkan yang lainnya. Ketika keluar dari rumah, mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah. Ketika mau masuk rumah, ingat Allah dengan mengucapkan salam kepada keluarganya. Assalamualaikum. Ini kan termasuk doa. Ini berzikir, termasuk zikir. Dan segala sesuatu yang memang itu ada syariatnya untuk berdoa habis wudu, ataukah setelah sholat, ataukah ketika mendengar azan, ataukah setelah azan, ataukah yang lain dari amalan-amalan setiap hari, ini hendaklah seorang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang tentunya disyariatkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana keutamanya sangat mulia. Dan dikatakan tadi bahwasanya orang yang memiliki akal yang sehat, ini adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ya, maka tentunya kalau kita ya termasuk dikategorikan sebagai orang yang ulul albab, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah memberikan kepada kita akal yang sehat. Maka kita pergunakan dengan baik waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan zikir secara umum, ya, sebutkan tadi dalam hadis. Kemudian juga zikir juga, ya, selain tadi merupakan salah satu ciri dari ulul albab. Zikir juga, ya, merupakan perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Ya. Rasulullah menyatakan dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mithlul hayy wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak mau berzikir kepada Rabb-nya adalah permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, ini keutamaan orang yang berzikir. Ya, diibaratkan sebagai orang yang hidup. Karena hidupnya dia itu bermanfaat. Bermanfaat dan selalu mendapatkan pahala setiap hembusan nafasnya, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika berzikir ya, menghembuskan nafas, alhamdulillah Allah masih berikan kepada saya kesehatan. Allah masih berikan kepada saya kenikmatan yang sangat banyak. Sehingga dengan demikian seluruh hembusan nafasnya akan terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Ketika hamba itu mengingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingatnya. Tapi ketika seorang hamba, seorang manusia lupa kepada Allah, Allah pun akan melupakannya. Melupakan dalam arti tidak mau menolongnya, tidak memperhatikannya, tidak mau peduli dengan perbuatannya. Meskipun dia tetap dicatat amalannya ketika melakukan kejelekan, tapi ya tentunya ketika dalam keadaan dia membutuhkan kepada Allah, Allah tidak akan membantunya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya,
Allah menyatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Wa in taqarraba li dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku." Ya, aku akan selalu bersamanya ketika dia mengingatku, ketika berzikir kepadaku. Kalau dia berzikir kepadaku dalam dirinya, maka aku pun juga akan mengingat kepadanya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingat aku dalam keadaan ramai, dalam keadaan bersama manusia yang lain, ya, maka aku juga akan mengingat hamba tersebut, ya, di hadapan makhluk yang lebih baik daripada mereka itu. Ya, sebagaimana kisah tentang orang yang talabul ilm, orang yang mempelajari Al-Quran dalam suatu majlis. Ya. Maka Rasul menyatakan, ya, di akhir hadis, ya, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ini akhirnya Rasul menyatakan, "Wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid, satu rumah dari rumah-rumah itu masjid, kemudian dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, kemudian rahmat, dan juga mereka akan mengikuti mereka. Di akhirnya Rasulullah menyatakan, ya, dan juga, ya, dan aku akan menyebut-nyebut dia di sisi para hamba yang di sekitarnya. Ya, demikian. Kalau kita mengingat Allah dalam keadaan bersama, kita bersama di sini, maka Allah juga akan menyebut-nyebut kita di sisi para malaikat yang ada di sekitarnya. Ini keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an." Kalau dia bertakarrub kepadaku dengan melakukan amalan satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya dengan memberikan balasan satu hasta. Ya, kalau dia melakukan takarrub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan satu hasta, maka Allah katakan, maka aku akan memberikan kebaikan kepadanya dengan satu depa. Ya. Ini keutamaan tentunya bagi orang yang mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, ya, ataituhu harwalatan, aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari kecil. Ini keutamaan bagi orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita jangan sia-siakan kesempatan hidup kita ini untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan akan keutamaan zikir secara umum. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang masalah zikir, ini tentunya di sana tidak sembarangan, tidak asal-asalan mengadakan zikir bersama, ya. Kemudian membuat ritual-ritual yang baru, tidak. Tapi tentunya di sana ada adab-adabnya, ada adab-adab yang seseorang hendaklah dia itu memperhatikan adab-adab tersebut. Di antara salah satu contoh adab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-205 tentang adab berzikir. Al-A'raf ayat yang ke-205 Allah menyebutkan tentang adab berzikir. Bagaimana adabnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan." Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Allah menyatakan, "Wadhkur rabbaka," dan ingatlah Rabbmu, berzikirlah kepada Rabbmu dalam keadaan fi nafsika, pada dirimu, pada jiwamu. Ini yang pertama. Zikir itu di jiwa yang paling penting. Bukan cuma di lisan. Tapi yang paling penting adalah jiwa kita juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang lisannya berzikir, tapi ternyata hatinya itu kosong. Maka yang paling pertama adalah kita ingat Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa kita, dalam diri kita. Ini yang pertama, fi nafsika. Yang kedua Allah menyatakan tadarruan, dalam keadaan tadarru, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Allah menyatakan wa khifah, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat Allah menyatakan wadunal jahri minal qawli bil hudwi wal asal, dengan tidak mengeraskan suara baik di pagi maupun di sore hari. Ya, perhatikan di sini yang terkadang banyak di antara kaum muslimin yang melupakannya.
Ya, terkadang kaum muslimin banyak yang berzikir, cuman terkadang zikirnya itu selain cuman di lisan saja, di hatinya tidak tahu kemana. Ya. Demikian pula banyak di antara mereka yang mengadakan pelanggaran dengan membuat syariat baru, dengan mengadakan zikir bersama, zikir berjamaah, ya, kemudian mengeras-ngeraskan suara di speaker-speaker, ataukah di tempat-tempat lain. Yang itu tidak ada syariatnya sebenarnya, kecuali kalau memang di situ ada syariatnya nggak masalah. Sebagaimana zikir yaitu azan, azan memang syariatnya dengan keras, dengan suara keras nggak masalah. Tapi kalau di sana tidak ada syariatnya untuk dengan keras, maka tidak boleh untuk mengeraskan suara. Asalnya demikian. Wadul jahri minal qawli bil ghudwi wal asal, dengan tanpa mengeraskan suara baik di waktu pagi maupun di sore hari. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, Allah menyatakan, ya, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Tidak boleh lalai ketika berzikir. Tentunya dengan cara mengamalkan kandungan-kandungannya. Ketika seorang berzikir dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tentunya dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Dia harus mengetahui akan kandungannya. Setelah mengetahui kemudian diamalkan. Kalau dia mengakui bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia juga harus tidak boleh menyembah kepada seluruh sembahan kecuali hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh berdoa kepada kuburan, ataukah kepada pepohonan, ataukah kepada ya makhluk-makhluk halus yang lainnya. Ini tinggalkan seluruhnya. Kalau seorang berzikir dengan kalimat tauhid. Demikian pula kalau seorang berzikir dengan mengucapkan Allahu Akbar, maka dia harus mengakui bahwasanya Allah itu maha besar. Ketika seorang berzikir dengan subhanallah, dia harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kekurangan-kekurangan, dari seluruh cacat, dari seluruh aib. Disucikan Allah dari segala sesuatu itu, dari seluruh kekurangan tersebut. Ya. Kalau kita tahu Allah itu maha suci dari kekurangan, maka kita tidak boleh mencela. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak boleh kita cela. Ya, tidak boleh kita cela, tapi harus terima. Itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka di sini tentunya adab yang perlu diperhatikan dalam berzikir. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Itu yang pertama adalah fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri min al-qalbi bil ghadil asal wa la takun minal ghafilin. Ada 5 adab disebutkan dalam ayat tersebut tentang adab dari berzikir. Nah, kita lanjutkan lagi hadis yang ke-17, al-hadits as-sabi' asyar, yaitu babun anna la ilaha illallah sababun li takfiriz dzunub. Sebuah pembahasan yang menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa. Al-hadits as-sabi', al-hadits as-sabi' asyar, hadis yang ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah di antara kalian kemudian mengucapkan dalam sumpahnya demi Lata ataukah demi Uzza. Ini salah satu sembahannya orang-orang kafir. Ya, kalau zaman sekarang mungkin tidak ada yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, tapi sekarang ada demi Tuhan Bapa ataukah demi Yesus, ini tidak boleh. Sama saja. Meskipun di sini ini lafadznya dengan Lata dan Uzza, tapi semuanya. Ataukah demi Sunan kali ini, Sunan kali itu, ataukah Sunan gunung itu, nggak boleh. Sama aja. Ini karena sumpah itu tidak boleh dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan Lata dan Uzza. Barang siapa yang bersumpah kemudian mengucapkan dalam sumpahnya itu, yaitu dengan Lata, demi Lata dan demi Uzza, sesembahannya orang-orang kafir, ya. Falyaqul la ilaha illallah, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ditebus sumpahnya tadi dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya dengan memperbaharui keimanannya. Karena tadi sudah kafir. Seorang bersumpah dengan nama selain Allah sudah kafir dan syirik. Cuman syiriknya syirik kecil ya. Cuman di sini kan tetap namanya syirik, tetap syirik ya. Meskipun kecil atau besar yang jelas syirik. Ya. Maka hendaklah dia memperbaharui keimanannya, ditebus sumpahnya tersebut dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka, dan barang siapa yang mengucapkan kepada temannya, marilah kita berjudi. Mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada perbuatan dosa. Marilah kita berjudi. Kali yatasaddaq,
falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah. Kafaratnya adalah dengan cara bersedekah. Ketika seorang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka hendaklah dia menebusnya dengan bertaubat kepada Allah kemudian bersedekah. Nah, ini hadis dari Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Kemudian kita akan membaca beberapa pelajaran penting yang terdapat dalam hadis ini. Sebagai oleh muallif di sini, hafizahullah taala. Dalal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha di antaranya adalah fadlu la ilaha illallah wa annaha kaffaratun liman halafa bi ghairillah. Di antara faedahnya adalah tentang keutamaan la ilaha illallah dan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah kaffarah, merupakan penghapus. Menghapus dosa ataukah merupakan kafarat, penebus bagi orang yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penebusnya adalah dengan cara memperbarui keimanan, yaitu dengan mengucapkan kalimat tauhid kembali. Setelah dia menyekutukan Allah, maka kemudian dia mengesahkan Allah kembali. Nah, cuman jangan buat mainan ya. Jangan sengaja. Jangan sengajalah nanti gampang lah nanti saya bertobat. Ya, tidak. Karena seorang tidak tahu dia akan matinya kapan. Bisa jadi setelah dia mengucapkan demi Lata, demi Uzza, demi sembahan ini, sembahan itu, kemudian dia mati. Allah cabut nyawanya. Dalam keadaan belum bertobat, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Waliyadu billah, kita benar Allah dari kekafiran tersebut. Maka jangan buat main-main. Lah, gampang nanti tobat. Gampang nanti kan akan ditebus dengan ini. Tidak. Karena seorang itu tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Kalau sudah datang saatnya, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kepada mereka, tidak bisa dahulukan meskipun sejenak ataukah diakhirkan meskipun sejenak saja. Nah, maka di sini janganlah buat main-main. Kalau kita tahu perbuatan dosa, tinggalkan. Jangan kemudian menggampang-gampangkan. Nantilah gampang bertaubat, tidak. Nah, kemudian yang kedua, minha annal halafa bi ghairillahi syirkun. Bahwasanya bersumpah dengan selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah termasuknya. Hal ini dikuatkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw asyraka." Ini hadis dari Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, Imam Hakim rahimahumullah taala jami'an. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara aw asyraka, maka sungguh dia telah melakukan suatu kekafiran ataukah melakukan perbuatan syirik. Hadis dari Imam Tirmidzi juga Imam Hakim dan juga yang lainnya. Nah, di hadis yang lain Rasulullah menyatakan man halafa atau man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, ataukah kalau tidak dengan nama Allah lebih baik dia diam. Tidak usah bersumpah. Tidak usah bersumpah, lebih baik ya dia diam. Kalau dia mau bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah, tidak usah malu, tidak usah ragu. Kalau memang itu harus menuntut untuk adanya sumpah, bersumpah saja tapi dengan nama Allah, dengan jangan sampai dengan nama selain Allah. Kemudian kalau memang tidak mungkin dengan nama Allah, maka hendaklah dia diam saja, tidak usah bersumpah. Nah, ini hadis yang menunjukkan akan sumpah itu harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi bagi Allah berhak untuk bersumpah dengan nama apapun. Jangan kemudian kita meniru. Karena di Al-Qur'an kita dapat sering kita lihat Allah bersumpah dengan nama masa, dengan nama matahari, dengan nama bulan, dengan nama malam, dengan nama siang. Allah kan sering bersumpah. Allah menyatakan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi matahari, demi bulan dan seterusnya. Wan laili idza yaghsha dan seterusnya. Allah bersumpah dengan nama makhluk. Ini haknya Allah semata, tidak untuk kita. Jadi kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala semata. Wa minha, dan di antara faedah yang lain, tahrimul qimar, haramnya perjudian. Qimar itu nama lain dari al-maisir, judi. Tahrimul qimar, haramnya perjudian. Wa huwa fi istilahil fuqaha, dan qimar menurut istilah para ahli fiqih adalah muamalatun maliyatun yadkhulu fiha al-mar'u ma taraddudihi fiha baina ay yaghrima aw yaghnima. Qimar menurut istilah ahli fiqih adalah suatu muamalah yang dilakukan dengan uang. Muamalah dilakukan dengan uang. Seseorang masuk pada muamalah tersebut ini bersamaan adanya keraguan.
Apakah dia untung ataukah rugi? Ada dua kemungkinan, ataukah untung ataukah rugi. Ya. Sebagaimana seorang membeli sekarang togel, ya. Atau kupon putih. Kalau dulu kan ada SDSB dulu. Dia beli dengan uang kan? Sementara dia tidak tahu, tidak yakin kalau dia itu untung ataukah rugi. Bisa jadi dia rugi, bisa jadi dia untung. Sementara kertas satu lembar ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali kan? Ini mau dirupiahkan pun nggak bisa, membuat makan pun nggak bisa, membuat lauk pun nggak bisa kan? Kemudian dia beli dengan harga meskipun 1.000 saja, tapi ini sudah termasuk qimar. Sudah termasuk qimar. Yaitu perjudian. Yaitu muamalah dengan harta yang seseorang masuk dengan muamalah tersebut di antara dua kemungkinan, ragu, ataukah dia untung ataukah rugi, namanya qimar. Ya, perjudian. Wa huwa al-maisir, dan itu juga dinamakan dengan maisir, dalam Al-Qur'an dinamakan dengan maisir. Alladzi dzakarahu Allah fi kitabih, yang mana Allah menyebutkan dalam kitabnya. Wa qila al-maisir ihda suwar al-qimar, dan dikatakan pula maisir itu adalah merupakan salah satu bentuk qimar, salah satu bentuk perjudian. Nah, Allah menyatakan qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, tidak lain khamr, itu minuman keras, kemudian maisir yaitu perjudian, wal ansab, menyembelih untuk berhala, ini kan perbuatan syirik. Wal azlam, dan juga mengundi nasib dengan anak panah, inilah rijsun, perbuatan yang najis, perbuatan yang kotor. Selain itu juga Allah menyatakan min amri syaitan, termasuk perbuatannya syaitan. Fajtanibu, di sini ada 3 kali lipat. 3 kali lipat bentuk hajiran, bentuk larangan. Pertama dikatakan rijsun. Kedua dikatakan min amri syaitan, dan ketiga Allah menyatakan fajtanibu, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Ini menunjukkan lipat ganda. Larangannya itu berlipat. Setelah Allah menyatakan rijsun min amri syaitan, juga Allah menyatakan fajtanibu, jauhilah perbuatan tersebut. Ya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian akan mendapatkan kemenangan. Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Perhatikan di sini Allah mensejajarkan di antara al-ansab, al-khamr, al-maisir dan azlam. Maka 4 perbuatan ini, baik itu minuman keras, baik itu perjudian, baik itu menyembelih untuk berhala, perbuatan syirik ini, ataukah al-azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Dulu orang Arab itu, ya, ketika mau bepergian, ya, ini diundi nasibnya, jadi ataukah tidaknya nanti dengan anak panah. Ataukah juga dikenal dengan tatayur. Dia punya burung, kalau mau keluar dilepaskan dulu, nanti kalau keluar perginya ke kanan, dia akan ikut ke kanan. Kalau perginya ke kiri, maka dia akan perginya ke arah kiri. Ya, ini termasuk juga al-azlam. Tatayur termasuk juga al-azlam, mengundi nasibnya. Ini termasuk golongannya, termasuk kategorinya. Ini juga perbuatan yang terlarang. Ini Allah sejajarkan dengan kesyirikan tadi. Al-ansab, al-khamr, al-maisir, dan juga al-azlam. Ini semuanya adalah perbuatan yang rijsun min amri syaitan, dan juga Allah menyatakan suruh dijauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Maka dengan menjauhi perbuatan tersebut, maka seorang akan mendapatkan al-falah. Allah menyatakan la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kemenangan. Surat Al-Maidah ayat 90-91. Ini faedah dari hadis tersebut. Faedah yang keempat dari hadis tersebut. Kemudian yang kelima, wa minha istihbabu takfir sayyi'at bijinsiha min at-ta'at ma'a at-taubati. Falamma kana al-halafu bighairi Allah syirkun, kanat kafaratuha an-nutq bit-tauhid. Wa kadha fil muqamarati ju'ilat kafaratuha as-sadaqah, kama anna al-qimara badlun lil-mal bighairi haqqin. Kanat kafaratuhu bibadlil mal bil haqqi wa hiya as-sadaqah. Di antara faedahnya adalah istihbabu takfir sayyi'at bijinsiha min at-ta'at ma'a at-taubati. Sunnah, disukainya menghapuskan kejelekan-kejelekan dengan kebaikan-kebaikan yang sejenis, dengan ketaatan-ketaatan yang sejenis dengan kejelekan tersebut. Maksudnya misalkan ya perbuatannya tadi dikatakan tadi adalah ucapan-ucapan kekafiran, maka dia harus mengucapkan kafarahnya dengan mengucapkan kalimat tauhid. Nah, bersama dengan taubat dari ucapan tersebut, kemudian dia mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian Mu'allif menyebutkan contohnya. Maka ketika al-halaf bi ghairillah, sumpah dengan nama selain Allah itu merupakan perbuatan syirik,
perbuatan menyekutukan Allah, maka kafarahnya itu adalah mengucapkan kalimat tauhid. Yaitu memperbaharui keimanan dan mengucapkan kalimat tauhid, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Demikian pula dalam perjudian, maka dijadikan kafaratnya itu ya, itu dengan sedekah. Seorang berjudi kafaratnya adalah sedekah. Ya, selain taubat tadi, taubat dari perbuatan tersebut, maka dia harus bersedekah untuk menebus dosanya tersebut. Sebagaimana qimar, perjudian itu ya, mengeluarkan harta dengan tanpa hak. Ya, maka kafarahnya itu dengan mengeluarkan harta dengan hak. Kan demikian ya? Yaitu dengan cara memberikan sedekah. Karena tadi kan mengeluarkan harta dengan tanpa hak. Maka untuk kafaratnya dengan juga mengeluarkan harta kepada jalan yang benar, untuk kebenaran, untuk sedekah. Nah, ini demikian, ini kafarah dari perbuatan-perbuatan. Misalkan seseorang, ya kita ambil contoh yang lain. Ini kan tadi jelas ya, kalau ucapan kekafiran, maka kafarnya itu dengan mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Kalau ucapan-ucapan kejelekan, maka kafarnya juga dengan ucapan kebaikan. Dia harus ganti dengan ucapan kebaikan. Ya. Kalau seseorang misalkan melakukan perbuatan menyakiti orang lain, maka kafarahnya dengan cara minta maaf pada orang tersebut, kemudian berbuat baik kepada orang tersebut. Ini kan demikian. Jadi kalau kafarah perbuatan dosa ini dengan perbuatan baik yang semisal. Ya, perbuatan dosanya itu mengambil hartanya orang lain, kafarnya juga mengembalikannya. Dikembalikan hartanya orang tersebut. Ya. Kalau seseorang telah berbuat dosa dengan cara mencemarkan nama baik orang lain, maka kafarnya juga harus memuji di depan orang ketika dia mencela. Misalkan, ya si A pernah mencela orang ini di depan majelis. Maka sebagai kafarahnya, dia harus menyebutkan kebaikan-kebaikan dan mencabut kembali celahannya tadi di depan majelis tersebut juga. Ini demikian. Ini kafarah dengan kafarah perbuatan jelek dengan perbuatan kebaikan yang semisal. Nah, demikian. Kemudian yang terakhir di sini, faedah tambahan disebutkan oleh muallif di sini. Faedah, qala al-Hafiz Ibn Hajar fil Fath. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu pada ya, bab tentang kitab Al-Aiman wan Nuzur, yaitu Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Itu salah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Beliau menyatakan qala At-Tibi, berkata Al-Imam At-Tibi, al-hikmatu min dzikri al-qimar ba'da al-halaf bil-lata anna man halafa bil-lata wafaqa al-kuffara fi halafihim fa umira bit-tauhid. Hikmah, al-hikmatu fi dzikri al-qimar, hikmah dari menyebutkan qimar di sini perjudian setelah halaf, setelah bersumpah dengan nama Al-Lata. Ini ada hikmahnya adalah bahwasannya orang yang bersumpah dengan Lata itu ini sesuai dengan perbuatan yang orang kafir dalam sumpahnya mereka. Maka diperintahkan kepadanya fa umira bit tauhid, diperintahkan kepada orang yang bersumpah dengan Lata tadi, ataukah dengan nama apapun dari sembahan-sembahan selain Allah, maka dia harus diperintahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Wa man da'a ila al-muqamarati wa faqahum fi la'bihim. Dan barang siapa yang menyeru, mengajak kepada perbuatan perjudian, maka ini juga sesuai dengan mereka orang kafir dalam permainannya mereka. Fa umira bi kaffarati dzalika bitasadduqi. Maka diperintahkan untuk kafarah dengan kafarah, yaitu menebus dosanya tersebut dengan cara bersedekah. Qala wa fil hadithi anna man da'a ila al-la'bi fa kaffaratuhu ay yatasaddaqa. Maka barang siapa yang mengajak kepada perbuatan yang sia-sia, kepada permainan perbuatan yang sia-sia, maka kafarahnya itu adalah dengan cara bersedekah. Wa yata'akkadu dzalika fi haqqi man la'iba bi tariqil aula. Maka hal itu lebih ditekankan lagi, ya, dan lebih utama bagi orang yang melakukan perbuatan sia-sia tersebut. Ya, maka dia juga kafarahnya adalah sedekah. Ini faedah dari hadis tersebut. Mungkin di sini perlu kita tambahkan faedahnya ya, tentang keutamaan sedekah. Ya, harus ini ada keutamaan sedekah karena di sini kan sebutkan sedekah. Saya tadi keutamaan tauhid sudah jelas, ini karena pembahasan kita ya. Maksudnya tentang keutamaan tauhid, yaitu la ilaha illallah ya. Di sini terdapat padanya keutamaan sedekah, dan bahwasanya sedekah itu adalah akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Di antara faedah dari sedekah, keutamaan dari sedekah itu adalah akan menghapuskan dosa-dosa. Nah, hal ini juga dikuatkan dalam hadis yang lain. Ya, dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika itu Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang akan memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Rasul menyatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wa tuqimus salata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahajjal bait. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan juga haji. Ini amalan yang akan masuk ke surga. Kemudian selanjutnya Rasulullah menyatakan, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan? Ya, maka Rasulullah menyatakan, "As-shaumu junnah." Puasa itu adalah merupakan junnah, perisai. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Ya. Dan sedekah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air akan memadamkan api. Nah, ini keutamaan sedekah ya. Sedekah itu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan menghapuskan kejelekan sebagaimana air memadamkan api. Nah, ini termasuk di antara pintu-pintu kebaikan. Yang tadi adalah puasa merupakan perisai, merupakan tameng untuk diri kita. Kemudian juga sedekah akan menghapuskan kesalahan kita. Dan juga Rasul menyatakan wassalatul rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seorang di tengah malam. Ini juga termasuk di antara pintu-pintu kebaikan. Nah, ini keutamaan dari sedekah di antaranya disebutkan yaitu tudfil khati'ata kama yudfil ma'un nar. Akan menghapuskan ya kejelekan, menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang keutamaan sedekah. Ya, ini di antara keutamaannya adalah akan membersihkan dan juga akan mensucikan mereka orang yang bersedekah, baik hartanya maupun orang itu sendiri. Allah menyatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya, wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Allah menyatakan, "Khudh min amwalihim," ambillah harta-harta mereka, ya, shadaqatan. Ambillah harta-harta mereka sebagai sedekah. Ya. Apa faedahnya, apa fungsinya, apa hikmahnya? Allah menyatakan tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim, juga akan membersihkan mereka. Ini hikmah dari sedekah, yaitu Allah menyatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim, akan membersihkan dan juga akan mensucikan mereka. Nah, ini hikmah dari sedekah. Nah, demikian pula yang lainnya, sedekahul fitri juga demikian, akan membersihkan seseorang dari melakukan kesalahan ketika berpuasa. Nah, Rasul menyatakan zakatul fitri tuhurutan lis-shaim 'anil lagwi war rafath. Zakatul fitri itu sedekahul fitri, yaitu yang sedekah yang dikeluarkan setelah selesai melakukan ibadah puasa Ramadan. Rasul menyatakan tutahhir, ya. Tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan lagwi war rafath, dari perbuatan sia-sia dan juga perbuatan keji ketika berpuasa. Nah, ini keutamaan dari sedekah. Maka tentunya di sini juga ada di dalamnya keutamaan sedekah. Nah, jelas tadi diantaranya adalah akan menghapuskan dosa-dosa. Dan tentunya tadi di sini sebutkan tentang menghapuskan dari ajakan-ajakan kita melakukan perbuatan keji ataukah perbuatan dosa. Ya. Rasul menyatakan dalam hadis yang kita baca ini, ya, "Wa man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka falyatasaddaq." Barang siapa yang mengatakan kepada temannya, "Marilah kita berjudi," maka adalah dia bersedekah. Maksudnya adalah menebus dosa yang tersebut dengan bersedekah. Demikian pula Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada umatnya untuk ya takut kepada Allah, takut dengan hukuman Allah yang dineraka nanti, dengan meskipun dengan hanya bisa bersedekah separuh tamar, separuh kurma. Rasul menyatakan ittaqillah, ya, atau ittaqun nar walau bisyiqqit tamar, takutlah dengan neraka meskipun engkau bisa bersedekah hanyalah dengan separuh dari ya tamar, separuh kurma. Meskipun dengan separuh tadi, nanti akan bisa untuk paling tidak membebaskan dari seseorang, ya sesuai dengan kadarnya. Kalau dia sedikit, berarti akan dibebaskan sedikit dari siksaan api neraka. Nah, oleh karena itu, ketika Rasulullah berkhutbah pada Idul Fitri atau Idul Adha, khutbah pada hari Id, Rasulullah menyeru kepada kaum perempuan, kaum wanita. Nah, ya, Rasulullah menyatakan ketika hari Id, memberikan khutbah khusus kepada para perempuan, para wanita muslimah. Nah, Rasulullah menyatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai kaum perempuan, bersedekahlah kalian. Ya, ini perhatikan hikmahnya. Setelah Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah, kemudian karena banyak dari perempuan itu masuk dalam neraka. Fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Karena kebanyakan dari kalian itu adalah penghuni al-jahannam, penghuni neraka jahannam. Maka di antara cara untuk bisa menebus
Maka ketika itu para sahabiah yang hadir ketika itu banyak mereka mensedekahkan, baik itu dengan memberikan anting mereka, cincin mereka, atau perhiasan mereka disedekahkan ketika itu juga. Ya. Ini keutamaan dari bersedekah, itu diantaranya adalah akan bisa menebus dari api neraka dan juga akan bisa menebus dari kesalahan-kesalahan. Nah, satu lagi kita baca hadis, masih ada 5 menit lagi. Jadi kita baca sekilas saja. Nah. Babun minhu. Bab minhu, yaitu bab di antara keutamaan dari la ilaha illallah. Nah. Al-hadits al-thamin ashar, hadis yang ke-18. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun ya Rasulullah ma taraktu min hajatin wala dajatin illa ataitu 'alaiha. قال أو تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم قال فإن هذا يأتي على ذلك رواه أبو يعلى والبزار والطبراني قال الهيثمي ورجالهم ثقات. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tidaklah aku pernah meninggalkan, ya, ma taraktu min hajatin wala dajatin illa ataitu 'alaiha. Tidak pernah aku meninggalkan orang yang membutuhkan, ya, baik itu besar maupun kecil. Hajah dan juga dajah ini bimaknan sebenarnya. Cuman kalau hajah itu biasanya digunakan untuk kebutuhan yang besar. Kalau dajah itu ma saghara minal hawaij. Ma saghara minal hajah itu kebutuhan yang kecil. Kebutuhan-kebutuhan yang kecil. Tidaklah pernah aku meninggalkan orang yang membutuhkan baik kecil maupun besar, kecuali aku akan mendatanginya. Maksudnya aku akan memberikan kepadanya kebutuhannya. Ya. Ini termasuk dari keutamaan sedekah sebenarnya. Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan baik itu kebutuhan kecil maupun besar. Ya. Kalau maka Rasul menyatakan, ya, apakah engkau itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, itu dia adalah seorang muslim? Qala na'am. Maka laki tersebut menyatakan, ya, saya bersaksi. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan juga Muhammad adalah utusan Allah. Maka Rasul menyatakan, fa inna hadza ya'ti 'ala dzalik. Maka sesungguhnya perbuatanmu ini akan datang. Balasannya akan datang atas hal itu. Ya, ya'ti 'ala dzalik. Balasannya itu akan datang, ya, kepada engkau, ya, ketika engkau telah melakukan perbuatan tersebut. Ya. Ini hadis dari Imam Abu Ya'la dan juga Al-Bazzar dan juga Tabrani, dan Haythami menyatakan bahwasanya rijal, yaitu, ya, orang-orang yang membuat hadis ini, yaitu para perawinya ini adalah perawi yang thiqah, perawi yang kuat dan bisa digunakan sebagai dalil. Nah. Dalil hadis ala fawaid. Maka di sini hadis ini menunjukkan beberapa faedah, di antaranya yang pertama, ya minha annal islama yajibu ma qablahu. Ya. Jabba yajibu itu bermakna ghalabah, yaitu akan mengalahkan. Bahwasanya Islam itu akan mengalahkan apa yang sebelumnya. Ya. Mengalahkan apa yang sebelumnya. Ya, maksudnya ketika seseorang dulu di waktu kafirnya, ya, dia itu melakukan perbuatan dosa, maka dengan dia masuk Islam, maka dia akan, ya, terhapus dosa-dosa yang telah dilakukan dalam keadaan kafir. Ya. Ataukah mungkin ketika dia dalam keadaan kafir dia melakukan amalan, kalau dia masuk Islam maka amalannya juga akan terhitung sebagai amalan, meskipun dia melakukannya dalam keadaan kafir. Nah, demikian ya. Dan ini dikuatkan dalam hadis yang lain, sebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, yaitu beliau membawakan suatu bab, yaitu man wasala rahimahu fil jahiliyah. Bagaimana dengan orang yang menyambung rahimnya, menyambung hubungan rahim dalam keadaan masih jahiliyah. Ya. Dari hadis dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ara'aita, ya, kuntu astahnatu biha fil jahiliyati min silatin wa itaqatin wa sadaqatin fahal li fiha ajrun? Ya, faqala Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khairin. Pernah Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya, bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku dulu suka bertakarrub? Ya, at-tahnitu ini takarrub.
Aku suka mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan ketika masih jahiliyah dulu, masih belum masuk Islam. Baik itu melakukan silaturahim, melakukan itaqah, yaitu memerdekakan budak, atau sedekah. Apakah aku ada pahalanya ketika dulu aku melakukan jalan kafir? Maka Rasul menyatakan, ya, aslamta ala ma salafa min khair. Engkau telah masuk Islam dalam keadaan engkau telah melakukan kebaikan sebelumnya. Maksudnya kebaikan itu akan terhitung, tetap tercatat meskipun dia melakukannya dalam keadaan kafir. Ya. Akan tapi kalau dia dalam keadaan kafir mati, tidak akan diterima amalannya. Allah tidak akan menerima amalannya. Ya, meskipun dia bersedekah miliaran banyaknya, meskipun bersedekah itu, ya, berpuasa ataukah berhaji ataukah melakukan amalan yang lain, tapi kalau dia bukanlah seorang muslim yang tidak mengakui dua kalimat syahadat tadi, maka tidak akan diterima amalannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Imran, ya. Allah menyatakan, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala menyatakan, ya, maka amalannya juga tidak akan diterima. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu, tidak akan diterima sekali-kali agama tersebut. Oh, fil akhir maka di akhirat itu termasuk orang-orang yang sangat merugi. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyatakan, termasuk di dalamnya juga orang yang beramal dengan suatu amalan kalau dia bukan muslim juga tidak akan diterima amalan tersebut. Ya, akan tapi kalau dia masuk muslim, baru dia akan dihitung amalannya tadi. Kalau dulu dia selama kafirnya dia banyak bersedekah, maka akan dihitung pahala sedekah. Ya. Maka baru akan dihitung. Sehingga tadi dalam hadis dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala yang mana dulu dia melakukan kebaikan ketika masih jahiliyah. Ternyata kalau dia Islam, maka baru setelah itu, ya, setelah itu akan diterima. Ya, tapi kalau dia masih dalam keadaan kafir, maka jangan harap. Meskipun dia banyak beramal, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalnya itu Allah menyatakan haba'an manthura. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, ya, wa qadimna ila amal wa qadimna ma'alu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan amalan yang pernah mereka lakukan, kemudian kami jadikan amalan tersebut haba'an manthura, sehingga debu yang berterbangan, tidak akan diterima. Di ayat yang lain Allah menyatakan tentang amalan orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Dan orang-orang yang kafir, amalan-amalan mereka itu ini kasarabin, sebagaimana fata morgana. Kasarabin biqi'ah, fata morgana yang ada di tanah yang tandus, tanah yang rata dan tandus. Ya. Yahsabuhu dhama'anu ma'an, yang mana orang yang haus itu mengira itu adalah air. Kemudian setelah datang ternyata tidak ada apa-apa. Ini amalannya orang-orang kafir. Walladzina kafaru a'maluhum. Dan orang-orang kafir amalan mereka kasarabin biqi'ah, bagaimana fata morgana yang ada di tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang rata tandus. Ya, yang mana orang yang haus itu mengira itu adalah air. Ketika datang ternyata tidak ada apa-apanya. Ini amalan gambaran oleh Allah dalam Al-Quran tentang amalannya orang-orang kafir. Surat An-Nur ayat yang ke-39. Maka sangat merugilah mereka orang kafir. Meskipun mereka melakukan amalan sebanyak apapun, ya maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ya setelah dia di akhir hidupnya masuk Islam, maka amalan yang tadi dilakukan meskipun dalam keadaan kafir baru akan ditulis sebagai pahala. Nah. Kemudian selanjutnya, wa minha anna al-insana la yadkhulu fil Islam illa bisyahadatain. Bahwasanya manusia itu tidak akan masuk dalam Islam kecuali setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat tauhid, syahadat tauhid juga syahadat Rasul. Dua kalimat syahadat sekaligus tidak bisa dipisahkan. Kemudian wa minha fadlu syahadatain wa annahuma sababun litakfiri dzunub. Faedah yang lain adalah keutamaan dua kalimat syahadat, bahwasanya dua kalimat syahadat tersebut merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa. Nah, wa minha khaufus sahabah minadz dzunub. Dan faedah yang lain juga di sini terdapat perasaan takut dari para sahabat dari dosa-dosa. Perhatikan para sahabat yang mereka itu bersama Rasulullah dalam kehidupannya, dan bahkan sebagian mereka dijamin akan masuk surga. Ya, sebagian mereka, ya, ada yang secara nas langsung dinas oleh Rasulullah dia itu masuk surga. Tapi ternyata mereka juga masih takut. Masih takut kalau melakukan perbuatan dosa. Ya, demikian pula Rasulullah telah dijamin ampunan yang dahulu atau yang akan datang telah dijamin ampunan seluruhnya akan dimasuk dalam surga, jelas.
Tapi ternyata Rasulullah juga masih merasa takut akan terjerumus dalam perbuatan dosa. Kalau bagi kita yang tidak ada jaminan, maka tentunya kita harus khawatir dan takut, selalu takut ketika terjerumus dalam perbuatan dosa. Jangan kita merasa berbangga ketika berbuat dosa, tapi harus takut. Ya, jangan-jangan nanti Allah hukum kita disebabkan dosa tersebut. Nah, kemudian selanjutnya wa minha si'atu rahmati rabbil alamin, luasnya rahmat dari Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Bal in sahhat at-taubatu tubaddilu sayyi'at ila hasanat. Bahkan ketika taubatnya seseorang benar, maka taubat tersebut akan mengganti kejelekan kepada kebaikan. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan amalan saleh. Ya. Maka mereka itu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kejelekan mereka dengan kebaikan, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Rahim. Surat Al-Furqan ayat yang ke-70. Ini 3 hadis yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, maka tentunya ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan sehingga kita tetap berada di jalan al-haq, dan semoga Allah menjaga kita dari kesesatan dari perbuatan-perbuatan dosa. Demi saya mohon maaf, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.